15 menit setelah Habibie dilantik sebagai presiden, Wiranto kemudian berkonferensi pers. Dan apa yang diucapkan oleh Wiranto? Ada kalimat bahwa kami akan menjaga martabat dan kehormatan Soeharto dan keluarga. Jatuhnya Soeharto itu tidak membuat kekerasan terhadap warga negara itu berhenti. Yang meninggal setelah reformasi itu bukan cuma Munir. Jangan Wiji Tukul itu hilang setelah Soeharto jatuh. Jangan pernah berpikir setelah Soeharto jatuh itu, misalnya aktivis mahasiswa tidak dikejar-kejar. 1 tahun 3 bulan setelah Soeharto jatuh, penangkapan itu masih ada. Masih banyak aktivis dan teman-teman yang masih harus bersembunyi di kosnya. Kita membayangkan bahwa setelah 98 itu apa-apa bebas. Bebas baca buku. Enggak. Kurang 1,5 tahun dari Soeharto jatuh, itu sudah ada razia dan pembakaran buku-buku kiri. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dikerahkan itu harus dibaca sepaket dengan Papua Karsa. Jadi gerakan-gerakan ini tujuannya untuk menggagalkan agenda reformasi yang paling mendasar, mengadili Soeharto, membubarkan Golkar, dan menghapus Dwi Fungsi ABRI dan Komando Teritorial. Dari perspektif anti-otoritarian, deklarasi Ciganjur adalah kegagalan agenda reformasi yang radikal. Karena reformasi kemudian dimoderasi dan dimediasi, sehingga semuanya harus dilakukan dan di-set up dalam percakapan-percakapan formal di ruang-ruang politik gitu. Sehingga imajinasi untuk membentuk komite-komite rakyat, mahkamah rakyat dan lain-lain berakhir begitu sidang istimewa berhasil dijalankan. Kita menyaksikan trauma hari ini. Untuk orang yang ingatannya atau cukup dewasa ketika menyaksikan 98, itu tuh aneh banget. Jamal Caniago tiba-tiba jadi Menko Polhukam. Syafri Samsudin tiba-tiba menjadi RI3 mungkin. Informally gitu. Trauma adalah kesadaran yang datang terlambat untuk memahami sebuah situasi. Trauma adalah tentang kegagalan kita membereskan masa lalu dengan tuntas. Makanya kita ketemu keberulangan. Selalu gagal kita patahkan. Karena ada yang disebut kalau dalam bahasa Blackstone adalah infrastruktur impunitas. Penegakan hukum yang tidak sistematis. Kedua, ada urusan administrasi negara yang memang membuat kekerasan negara itu nggak pernah bisa dipatahkan. Yang ketiga, ada narasi yang disebarkan dengan cara gila-gilaan.